hitung belum Pak? Kira-kira dampak daya beli dan konsumsi rumah tangga akan seperti apa? Tentu kalau kita berbicara karakteristik dari penerima BSU, mereka dengan gaji kurang dari 3,5 juta dan kemudian UMR ya, tentu UMP, tentu BSU ini menjadi sesuatu yang ya penting bagi mereka. Dan memang dalam diskusi-diskusi sebelumnya di Kementerian Kemenko Perekonomian selama ini ya, nanti saya akan lihat lagi detailnya, memang sangat membantu dalam meningkatkan daya beli buruh dan pekerja. Jadi kalau daya belinya meningkat, maka kemudian ya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu bisa sebenarnya secara langsung. Itu gambarannya. Dan ini teman-teman juga awal ini udah tahun yang kelima ya. Ini tahun yang keempat sebenarnya. Ya, dan ini sudah menjadi sebuah instrumen yang dijadikan pemerintah ya untuk meningkatkan daya beli, itu adalah dengan memberikan bantuan subsidi upah. Ya. Yang lain silakan. Guna memastikan bahwa penerima itu tepat sasaran, gimana kamu? Ya. Ya, ini yang memang menjadi tantangan beratnya. Jadi data yang pertama adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi data dari BPJS Ketenagakerjaan itu yang kemudian kami harus ya verifikasi, harus kami validasi. Kita sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa data itu harus dikecualikan mereka yang ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka di sini yang kemudian butuh effort yang lumayan. Maka ketika teman-teman bertanya kepada kami, kapan nih cairnya, kapan cairnya? Ada dua isu sebenarnya. Yang pertama itu adalah isu kita ingin sangat hati-hati dalam ya memastikan data dari BPJS Ketenagakerjaan itu sesuai dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan. Dan yang kemudian yang kedua tentu administrasi keuangan, karena anggarannya itu adalah sesuatu yang belum kita rencanakan dari awal tahun. Jadi itu dua proses, dan teman-teman setiap bertanya ke saya sudah katakan tunggu, kami akan lakukan yang terbaik, dan alhamdulillah gitu ya. Secara regulasi kita sudah siapkan, data kita sudah rapihkan, dan kemudian kita sekarang mulai pada fase untuk penyalurannya itu secara bertahap. Gitu ya gambarannya. Ya, ini kan artinya basisnya itu adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini yang kemudian menurut kita sesuatu yang masih valid untuk kita jadikan sebagai referensi. Ya. Dan kita tentu trust dengan data itu. Ya, dan di sini juga kita yakin dan kita sedang membangun bagaimana kolaborasi dengan semua perusahaan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi basis datanya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan, mereka yang peserta aktif April 2025. Ya. Ada lagi? Ya, izin Pak, terkait penyaluran ini kan baru tahap 2 juga masih berproses gitu kan Pak. Nah ini rencananya akan berapa tahap dan targetnya kapan Pak akan rampung Pak? Mengingat tadi berarti kalau dari tahap 1 dan tahap 2 kan sekitar 8,1 juta gitu kan Pak. Masih ada sisa yang cukup banyak gitu. Jadi targetnya kapan Pak? Jadi teman-teman pahami dulu prosesnya ya. Jadi kita punya data itu kita verifikasi, validasi, kemudian ada semacam pengecekan juga, pengecekan ulang di Himbara terkait dengan nomor rekeningnya. Kemudian ada proses transfer, dan itu juga membutuhkan waktu. Yang kami sebutkan angka tadi yang sudah masuk ke rekening pada hari ini. Ya. Karena pengiriman dari Bank Himbara sampai diterima masuk ke rekening dari kami ke Bank Himbara ya, itu juga butuh waktu kan sebenarnya. Ada proses clearing atau apa tuh ya, ada itu yang kemudian ya. Jadi yang saya sebutkan tadi sebesar 2,4 itu hasil
penyelesaian administrasi pada hari Jumat. Ya. Kita push, jadi tadi ada proses dari kami, ini kita kemudian ini kita terus berproses, ada proses juga pengecekan rekening dari Bank Himbara, ya. Kemudian sesudahnya itu tinggal penerima upah menunggu ketika itu kemudian sudah ditransfer. Ya. Ya. Enggak dong, kan permintaannya secepat mungkin. Jadi hitungannya dalam hari ini. Ya. Ya. Izin Pak dari Iya, nanti saya menanya nanti dikejar-kejar lagi ya. Ya. Kita harapan program ini adalah meningkatkan daya beli dan tentu ini menjadi kewajiban kami untuk melakukan spirap gitu ya, bahkan di luar jam kerja pun kita terus melakukan ya proses percepatan untuk pengecekan dan semuanya. Ini kita bicara angka data yang jumlahnya jutaan ya.